Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang benar adalah pencipta surga, kembalikan syukur atas kehadiran-Mu kepada pagi hari ini. Ya Bapak, kami akan mulai ibadah kami. Ikutinlah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami terserta agar Kau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari kelas 11 IPS 2. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak kami terkasih, sebelum kita masuk ke firman, kita satu dalam doa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga akhir minggu ini. Pada hari ini, di Jumat tanggal 16 April 2021, kami Dewan Guru serta anak didik kami mau mendengarkan firman Tuhanlah yang berbicara dalam ibadah kami ini, dan firman menjadi rema dan kami mengerti tentang firman-Mu untuk dapat kami berbuat baik dalam kehidupan kami dan menyenangkan hati Tuhan. Begitu kemuliaan Pak Tuhan, hadirlah Kau di hati kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, yang terhormat, dan anak didik kami sekalian yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini Jumat pagi tanggal 16 April 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa pesan Tuhan yang akan kita dengarkan dan akan kita kerjakan untuk menjalani hidup ini? Yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu tertulis pada Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya.
Demikian firman Tuhan untuk pembacaan ayat, yaitu ayat 7 dari Kejadian 4. Dikatakan di sini yang menjadi tema itu adalah wajah berseri. Ya. Wajah berseri itu menandakan kita berbuat baik. Wajah berseri itu menandakan kita berbahagia. Kapankah kita berbahagia, Bapak Ibu dan anak kami semuanya? Kita senang, kita tersenyum, kita berbahagia kalau kita tidak melakukan dosa, kalau kita bersikap baik. Tapi saat kita berbuat dosa, maka tidak ada senyum di wajah kita. Nah, makanya selalu ada orang yang bilang smile, ya, selalu senyum. Kalau selalu senyum berarti dalam hidupnya no problem, tidak ada masalah dalam hidupnya. Tapi saat ada masalah dalam hidupnya, dia pasti cemberut atau cembetut, ya. Nah, itu bisa kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita ada masalah, kita selalu cemberut. Bahkan ngobrol sama teman pun malas. Bisa-bisa sama orang tua pun kadang-kadang kita cetus, ya. Kita jauh orang tua, tidak sopan dan sebagainya saat kita ada masalah. Nah, tapi permasalahan yang dimaksud itu kalau saat kita melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bersikap baik itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita menyenangkan hati Tuhan? Pertama, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan di dalam rahim orang tua kita. Dari mulai janin kita sudah didandani oleh Tuhan sehingga kita lahir ke dunia ini. Dan kita lahir ke dunia ini semuanya sudah dicukupkan Tuhan untuk kita. Tinggal gimana caranya kita untuk mencapai, mendapatkan semua fasilitas yang sudah disediakan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik, ya, saat kita berbuat baik dan tidak melakukan dosa, maka kelimpahan Tuhan berikan sama kita, kepintaran dan sebagainya, ya kan? Pintaran, kekayaan, sukacita, semua diberikan Tuhan sama kita. Nah, tapi saat kita berbuat tidak baik, melakukan dosa, maka kita kena hukum Tuhan. Nah, di dalam nats ini, Kejadian 4 ayat 7 ini cerita tentang Kain dan Habel, ya kan? Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena cemburu. Nah, jadi rasa cemburu ini sangat berbahaya. Nah, tapi walaupun Kain membunuh Habel, kemudian Habel meninggal, mati, tapi Tuhan masih menyayangi Kain juga. Si Kain, ya, masih diberikan, masih ada kesempatan diberikan Tuhan untuk berikutnya walaupun dia sudah berbunuh. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita karena suatu saat kita melakukan dosa tanpa kita sadari, karena faktor lingkungan dan sebagainya, faktor teman dan sebagainya, atau faktor psikon, kita melakukan dosa. Tapi saat kita negosiasi dan berbuat baik dan berteman intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyayangi kita kembali dan memberikan berkatnya yang berlimpah buat kita. Nah, jadi bagaimana? Yang kedua, bagaimana kita caranya bersikap baik? Bagaimana kita bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari?
itu bisa disimpulkan dalam 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat, mulai dari yang pertama menghormati Tuhan, yang kelima menghormati orang tua, sampai yang terakhir hukum 10 tidak boleh mengingini orang lain, milik orang lain dan sebagainya. Ya kan? Jadi itu rincian dari firman Tuhan. Tapi yang paling mantap kalau kita mengetahui dan melaksanakan firman itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca, ya kan? Apa kerinduan Tuhan? Apa keinginan Tuhan dari kita? Keinginan Tuhan yang jelas supaya kita bisa mendapatkan semua fasilitas yang sudah disediakan sama kita. Tuhan menginginkan kita supaya selalu berserah diri sama Tuhan. Every time ya, setiap hari, setiap menit, setiap detik, serahkan diri sama Tuhan. Nah, setiap kita melangkah, pagi bangun, terima kasih Tuhan. Nyampe di sekolah, terima kasih Tuhan. Mau pulang, terima kasih. Semuanya, mau makan doa, mau makan makan pun harus doa dalam hati, dalam segala hal kita bersyukur. Jadi saat kita selalu bersyukur, itu sudah termasuk berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak kami semua terutama dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, marilah kita selalu berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena itu adalah menjadi perbuatan yang baik, itu adalah menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga program atau rencana Tuhan yang dahsyat yaitu kita nanti masuk di surga, karena Tuhan Yesus setelah hari Paskah, hari ke-40, nanti hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan tempat itu sudah disediakan bagi kita kalau kita berbuat baik di dalam kehidupan kita dan kita masuk surga. Jadi itulah keinginan program Tuhan yang utama, kita nanti setelah dari dunia ini masuk kembali ke surga. Oke, mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, nah, dan kita bisa nanti memuji muliakan Tuhan secara tatap muka, bukan offline daring seperti ini. Dan anak-anak kami semua jangan lupa selalu tetap berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, minta kepintaran dan semuanya, agar apa yang kita citakan bisa tercapai demi masa depan kalian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita selalu bersikap baik setiap saat terhadap semua ciptaannya, baik terhadap tumbuhan, binatang, alam sekitar, sesama manusia, terutama pada Tuhan. Ya, semoga Tuhan menambahkan rahmat-Nya kepada kita semua, baik keluarga kita semua, dan Tuhan selalu melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang bisa saya uraikan pada pagi ini, dan saya ucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kalau Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, demikian